Jangan lupa subscribe woi di channelnya Mas Edi Donghua. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya tiba di sebuah goa tempat persembunyian kera naga dan segera memasuki goa tersebut. Namun karena mengetahui kera tersebut berada di ranah manifestasi, Martha pun meminta Lindong untuk mengurungkan niatnya mengambil darah binatang tersebut dan hanya memiliki kesempatan kecil untuk melawannya. Untungnya, Martha memiliki kemampuan menyembunyikan nafas, sehingga kehadiran mereka tidak diketahui oleh kera naga. Kemudian Martha meminta Lindong untuk mengambil darah kera tersebut dari tanduknya yang memiliki tanda darah. Setelah sepakat, Lindong akhirnya memulai aksinya. Namun sayangnya, kera tersebut secara tidak sengaja kentut, yang asapnya mampu menghilangkan efek dari teknik Martha, sehingga membuat Lindong dalam situasi yang tidak menguntungkan. Mengetahui hal itu, Martha segera memancing kera tersebut dengan melempar sebuah tulang. Setelah situasi terkendali, Martha segera menghampiri Lindong. Namun Martha tiba-tiba mencium sebuah aroma energi dan meminta Lindong untuk mengikutinya. Ternyata aroma yang dicium Martha berasal dari buah 1000 binatang. Dijelaskan, benda tersebut merupakan alat pemurnian kekuatan dari beberapa binatang yang dikumpulkan, sehingga mampu membentuk sebuah kekuatan yang mampu membantu penggunanya menembus setiap ranah dengan cepat. Nah, itulah alasan pada episode 4 yang lalu, kera naga membawa binatang buruannya dan diambil energinya. Dan setelah dia berhasil memurnikan buah 1000 binatang tersebut, dapat membantunya berevolusi dan menembus ranah nirvana. Oleh sebab itu, jika Lindong berhasil mendapatkan buah tersebut dan memurnikannya, kemungkinan kekuatannya akan berkembang pesat ke ranah selanjutnya. Namun karena adanya segel yang dipasang oleh kera naga pada benda tersebut, Martha akhirnya menggunakan kekuatannya untuk menyembunyikan segelnya, sehingga mereka bisa mengambil buah 1000 binatang tanpa terdeteksi oleh kera naga. Setelah berhasil mendapatkan buah tersebut, mereka kemudian segera meninggalkan goa. Namun dalam perjalanan mereka kembali dihadang oleh 2 orang dari Sekte Pedang Kuno, yang saat ini membawa salah satu ketua mereka yang bernama Guyan. Karena mengetahui level orang di hadapannya cukup tinggi, Lindong memutuskan untuk mundur dan mengembalikan tanaman obat yang sebelumnya dia petik. Namun sayangnya, Guyan tidak membiarkan Lindong pergi begitu saja dan meminta sebuah kompensasi semua harta benda Lindong. Ketika akan terjadi baku hantam, Martha meminta Lindong untuk memberikan salah satu dari buah 1000 binatang kepada orang tersebut, dan dia memiliki sebuah rencana. Setelah yakin dengan rencana Martha, Lindong akhirnya memberikan buah tersebut kepada Guyan, dengan syarat dia harus membiarkan dirinya pergi, yang tentunya tawaran tersebut langsung disetujui oleh Guyan, yang pasalnya dia juga mengetahui efek yang dimiliki oleh benda tersebut. Kemudian mereka secara diam-diam mengikuti Guyan dan kelompoknya kembali ke Sekte Pedang Kuno, di mana Martha berencana untuk menghilangkan teknik penyamaran pada benda tersebut, sehingga segel yang dibuat oleh kera naga kuno kembali aktif, dan mengetahui lokasi benda miliknya berada di Sekte Pedang Kuno. Kemudian mereka akan mengambil untung dari pertarungan antara Sekte Pedang Kuno dan kera naga.
sehingga Lindong bisa dengan mudah mengambil darah kera tersebut setelah terluka pasca pertarungan. Singkat cerita, setelah tiba di sekte, Guyan memberitahu ketua sekte pedang kuno bahwa dia mendapatkan barang berharga secara tidak sengaja. Dan setelah dia berhasil memurnikan benda tersebut, kekuatannya bisa setara dengan ketua sekte yang berada di Ranasi tahap lanjut. Dan seperti rencana Martha, segel yang sebelumnya dia tutupi akhirnya aktif kembali. Sehingga kera naga bisa mengetahui lokasi benda miliknya, yang saat ini berada di sekte pedang kuno. Dan rencana Martha akhirnya berjalan lancar. 怎么回事？ 远古龙源！远古龙源来了！走！别杀！Jelas saja, kedatangan kera naga membuat seluruh sekte panik dan kesulitan untuk menghadapinya. Kemudian ketua sekte meminta para muridnya yang berada di ranah Yuandan untuk membentuk formasi pedang kuno demi melawan kera tersebut. 快逃！ 五千门的威严不容轻视。大古剑阵，没想到古剑门还真有两下子。这远古龙源真厉害。 Meskipun seluruh anggota sekte telah menggunakan seluruh kekuatan mereka, namun hal tersebut belum mampu untuk mengalahkan kera naga, yang bahkan membuat para murid kelelahan. Oleh sebab itu, ketua sekte akhirnya menggunakan teknik terakhir mereka untuk berjuang sampai mati melawan kera tersebut, dan berhasil mematahkan salah satu tanduknya. Namun hal tersebut justru membuat kera naga murka, dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos formasi anggota sekte pedang. Di akhir pertarungan, karena menyadari keanehan pada binatang tersebut, ketua sekte akhirnya meminta Guyan untuk menunjukkan buah 1000 binatang miliknya. Dan benar saja, pada benda tersebut terdapat segel yang dibuat oleh kera naga, sehingga hal tersebut memancing kera naga menyerang sekte mereka. Setelah melepaskan benda tersebut, kera naga pun akhirnya kembali ke tempat persembunyiannya. Beberapa saat kemudian, Lindong dan Martha melakukan misi yang sudah mereka rencanakan untuk mengambil darah kera naga ketika dia sedang terluka, dan Martha akan menghipnotisnya, sehingga memberikan waktu kepada Lindong untuk mengambil darahnya. Namun sayangnya, ketika proses tersebut akan selesai, Martha sudah tidak mampu menahan kera tersebut, sehingga membuatnya terbangun dari tidurnya.
dalam aksi melarikan diri dari kera naga kuno. Secara tidak sengaja, Lindong dan Xiaoyan terjatuh ke dalam goa. Namun untungnya kera naga kuno tidak bisa memasuki goa tersebut. Merasakan lokasi mereka sesuai dan cukup aman, Martha segera meminta Lindong untuk menyerap darah kera naga yang sebelumnya mereka dapatkan, untuk menyempurnakan teknik kera iblis dan meningkatkan kemampuan Lindong. Namun sebelum memulai, Martha mengingatkan, jika darah kera naga sangat agresif, jika pemurniannya gagal bisa mengakibatkan kehilangan akal pikiran. Namun untuk mendapatkan kekuatan tersebut, Lindong siap menanggung resikonya dan bersiap memulai proses pemurnian tersebut. Lindong, 果然棘手。快发动大日雷体！灵动，位列精神。连大日雷体都无法抑制侵蚀之力吗？这下麻烦了。 Dan benar saja di tengah proses tersebut, darah kera naga berhasil mengambil alih tubuh Lindong, hingga membuatnya lepas kendali. Kemudian Martha dan Xiaoyan bekerja sama untuk menyadarkan Lindong, hingga pada akhirnya energi mental Lindong kembali aktif dan berjuang untuk memurnikan kekuatan tersebut. 就看你能否撑过去了。Setelah proses yang cukup panjang, Lindong akhirnya berhasil memurnikan kekuatan tersebut dan memiliki teknik baru yang disebut bentuk kera iblis, yang bahkan kekuatannya melebihi bentuk kera iblis milik Loji yang pernah dia hadapi di pertarungan sebelumnya. Sementara itu, Guyan dan dua pasukannya masih mencari keberadaan Lindong yang telah menipunya sehingga menyebabkan pertarungan dengan kera naga di Sekte Pedang Kuno. Tidak lama, Guyan mendengar sebuah suara yang tidak jauh dari lokasinya, sehingga dia memutuskan untuk menuju lokasi tersebut. Yang ternyata itu adalah Lindong yang sedang mencoba kekuatan baru dari tekniknya, sehingga Guyan berhasil menemukan keberadaannya, dan pertarungan pun terjadi. 车火，别吵，认真看。 Meskipun Guyan telah berada di Ranasi, namun dengan bentuk kera naga, kekuatan Lindong berada di atasnya, yang bahkan Lindong mampu menggabungkan kekuatan dari tubuh guntur dan bentuk kera naga, sehingga memaksa Guyan menggunakan beberapa teknik dari Sekte Pedang Kuno untuk menyerang Lindong. 居然能把大日雷体与魔元变结合使用。 Sayangnya di akhir pertarungan, bentuk kera naga masih belum bisa bertahan lama, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh Guyan untuk menyerang Lindong dengan kekuatan penuhnya. Menghadapi hal tersebut, Lindong segera menggunakan tombak naga surgawi. Namun yang mengejutkan, tombak tersebut telah berubah dan memiliki simbol darah. 我将会。 天龙戟！ Pasca pertarungan, Martha segera meminta Lindong untuk meninggalkan lokasi tersebut, yang pasalnya kekuatan Guyan masih jauh di atasnya. Dalam perjalanan, Martha menjelaskan,
Perubahan pada tombak Lindong diakibatkan oleh darah naga sejati, yang artinya artefak tersebut sudah waktunya ditingkatkan ke level senjata roh tingkat tinggi. Namun untuk meningkatkannya, mereka memerlukan beberapa bahan dan memerlukan simbol Master Roh. Oleh sebab itu, sebelum pergi ke kota Dahuang, mereka memutuskan untuk singgah di kota Dagui yang tidak jauh dari lokasi mereka saat ini. Singkat cerita, Lindong akhirnya tiba di kota Dagui untuk mencari tempat pelelangan demi mendapatkan bahan untuk meningkatkan tombak surgawi. 2 hari kemudian, Lindong mendatangi acara pelelangan Wumeng, yang terlihat beberapa orang telah berkumpul di tempat tersebut. Tidak lama di dalam ruangan, Lindong merasakan energi mental yang sangat aneh, yang berasal dari Huazong, berasal dari sekte boneka tersembunyi. Dikatakan orang yang selalu menang dalam acara lelang. Tidak lama, seorang gadis cantik tiba di acara tersebut, yang bernama Mu Xianxian dari sekte Iblis Agung. Dijelaskan, gadis tersebut memiliki tubuh pesona bawaan, berada di ranah penciptaan si tingkat awal. Bahkan hanya dengan senyumannya, mampu menghipnotis orang yang melihatnya. Namun untungnya Lindong memiliki Martha yang segera menyadarkannya dari teknik tersebut. Kemudian Huazong menawarkan diri untuk membantu Xianxian mendapatkan barang lelang yang dia inginkan. Namun Xianxian beranggapan bahwa dia mampu mendapatkan barang yang dia inginkan seorang diri. Singkat cerita, acara lelang dimulai dan menawarkan hati emas sisik iblis dengan harga 5.000 pil yuan, yang merupakan salah satu bahan untuk meningkatkan tombak naga, dan berhasil terjual kepada Lindong dengan harga 20.000 pil yuan. Acara tersebut berlangsung sangat lama hingga malam hari, dan Lindong juga telah berhasil mendapatkan semua bahan untuk meningkatkan tombak naga. Dan untuk barang terakhir yang merupakan harga tingkat tinggi armor bumi, terjual kepada Huazong dengan harga 180.000 pil yuan. Namun sebelum acara selesai, panitia kembali menawarkan barang tambahan yang merupakan karpet misterius, dan dibuka dengan harga 50.000 pil yuan. Tanpa basa-basi, Huazong segera menawar dengan harga 60.000. Sementara itu, Martha yang merasakan energi aneh pada karpet tersebut meminta Lindong untuk ikut menawarnya dengan harga 70.000. Namun Huazong tidak tinggal diam dan kembali menawarnya dengan harga 80.000. Martha kemudian kembali meyakinkan Lindong untuk mendapatkannya, sehingga tanpa basa-basi Lindong langsung menawarnya dengan harga 100.000 pil yuan dan memastikan barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas saja membuat Huazong kesal terhadapnya. Beberapa saat kemudian, Xianxian menghampiri Lindong untuk berkenalan. Namun tidak lama Huazong menghampiri mereka untuk berpamitan kepada Xianxian. Mengetahui Lindong telah menyinggung Huazong dalam acara lelang, Xianxian akhirnya meminta Lindong untuk berhati-hati. 2 hari kemudian, Lindong mendatangi Menara Wanbo untuk bertemu dengan Master Cheng, untuk meminta bantuan kepadanya meningkatkan tombak surgawi miliknya, dengan beberapa bahan yang telah dia dapatkan dari acara lelang Wumeng. Sebelum memulai proses tersebut, Master Cheng menjelaskan bahwa proses tersebut membutuhkan biaya 50.000 pil yuan dan memiliki resiko kegagalan yang bahkan bisa menghancurkan senjata surgawi miliknya. Tanpa pikir panjang, Lindong menyetujui hal tersebut dan proses peningkatan dimulai.这是精神之火，这可是压上了我全部身家呀！练！老夫幸不辱命。 Setelah proses tersebut berhasil, Huazong secara mengejutkan mendatangi tempat tersebut karena merasakan fluktuasi energi dari senjata Lindong.
bahkan meminta Lindong untuk menjual senjata tersebut kepadanya. Namun jelas saja Lindong menolak hal tersebut. Merasakan keadaan memanas, Master Cheng akhirnya meminta Huazong untuk pergi dari tempatnya dan akan bertindak kasar jika Huazong melanggar aturan di wilayahnya. Sebelum pergi, Huazong memberikan waktu 1 hari kepada Lindong untuk memikirkan tawarannya. Menyadari Lindong dalam bahaya, Master Cheng meminta Lindong untuk segera meninggalkan kota Dagui. Namun jelas saja Lindong menolaknya, yang pasalnya dia tidak takut kepada siapapun. 林动也绝非怕事之人。 Di sisi lain, Huago yang merupakan ayah dari Huazong terlihat sedang menyempurnakan sebuah boneka yang akan digunakan sebagai pendamping Huazong pergi ke monumen kuno Dahuang. Tidak lama, Huazong menghampiri ayahnya dan mencoba kekuatan boneka tersebut. Melihat kekuatan boneka variabel membuat Huazong terkejut. Dijelaskan, di dalam boneka tersebut terdapat kekuatan mental milik Huago, sehingga boneka tersebut bisa dia gunakan untuk melindungi putranya sebagai pengganti dirinya, untuk mendapatkan harta roh tingkat tinggi di monumen kuno Dahuang. Tidak lama, seorang bawahan melapor bahwa Lindong masih berada di penginapan, dan meminta Huazong untuk memberikan perintah. Namun Huazong beranggapan bahwa dirinya telah memberikan waktu kepada Lindong 1 hari, sehingga dia hanya meminta bawahannya untuk mengawasinya. Sementara itu, Lindong dan Martha terlihat kesulitan untuk menemukan cara menggunakan karpet misterius yang mereka dapat dari pelelangan. Meskipun Lindong telah mencoba menggunakan kekuatan mental dan Yuan masih saja belum berhasil. Sampai-sampai Lindong menyalahkan Martha karena salah memilih harta roh, yang bahkan menghilangkan 150.000 pil Yuan miliknya. Martha yang putus asa memilih untuk pergi merenungkannya. Sementara Xiaoyan terlihat tidak peduli dan memilih untuk melanjutkan tidurnya. Namun ketika Lindong mencoba menggabungkan kekuatan mental dan Yuannya, secara mengejutkan karpet tersebut meresponnya, bahkan membuat Lindong terlempar karena efek dari kekuatan tersebut. Martha yang terkejut kembali muncul. Kemudian Lindong menjelaskan apa yang telah terjadi kepada Martha. Mendengarkan penjelasan Lindong, Martha akhirnya memintanya untuk mengulangi prosesnya dan menyeimbangkan kedua energinya, sehingga bisa membuka rahasia pada karpet tersebut. 好吧。哎呀！ Meskipun di percobaan kedua masih gagal, Lindong masih bertekad untuk terus mengulanginya di bawah bimbingan Martha. 精神力上了，原力又上了。 Di pagi harinya, Lindong akhirnya berhasil menyeimbangkan dua energinya. Diketahui, karpet tersebut memiliki simbol langka yang bisa menyatukan kekuatan Yuan dan mental. Bisa juga disebut kekuatan esensi Yuan. Namun karena lokasinya dirasa tidak tepat, Martha memintanya untuk mencoba kekuatan karpet tersebut di tempat lain. Sehingga mereka memutuskan untuk segera pergi dari kota Dagui. Pasalnya, Lindong juga tidak ingin memiliki masalah dengan Huazong di kota tersebut. Namun dalam perjalanan, dua bawahan Huazong terus mengawasinya. Sampai akhirnya Lindong yang mengetahui hal tersebut meminta mereka untuk menunjukkan diri. Dan tidak lama Huazong tiba serta menanyakan perihal tawaran yang sebelumnya dia berikan. Namun Lindong kembali menolak untuk menjual tombak surgawi miliknya. Jelas saja hal tersebut membuat Huazong marah, sehingga dia meminta dua anak buahnya untuk menyerang Lindong. Melihat kemampuan Lindong, Huazong kembali memberikan kesempatan kepadanya untuk menyerahkan tombak miliknya dan menjadi bawahannya selama 1 tahun, sehingga dia bisa mengampuni nyawanya. Namun lagi-lagi Lindong menolaknya, bahkan meminta Huazong lah yang menjadi bawahannya. Jelas saja ucapan Lindong membuat Huazong murka, bahkan memerintahkan anak buahnya untuk membunuhnya.
精神力。Menghadapi tiga kekuatan yang levelnya tidak rendah, terutama Huazong yang memiliki kekuatan mental, benar-benar membuat Lindong kesulitan. Oleh sebab itu, dia memutuskan untuk menggunakan teknik gerbang ajaib sebagai pengalih perhatian dan segera melarikan diri. Menyadari hal tersebut, Huazong segera memerintahkan anak buahnya untuk mengejar. Sesampainya di gurun, Lindong memberikan kekuatan mentalnya kepada Xiaoyan dan pergi secara terpisah untuk mengecoh kekuatan mental Huazong. Sementara itu merasakan ada dua kekuatan mental, Huazong juga bertindak secara terpisah dengan anak buahnya. Singkat cerita, dengan strategi tersebut, Xiaoyan berhasil mengecoh dua bawahan Huazong, sehingga mereka memutuskan untuk segera kembali menyusul tuannya. Sementara itu, Huazong yang baru tiba di sebuah monumen dikejutkan oleh sebuah serangan yang berasal dari Lindong, yang bahkan membuatnya tersadar jika Lindong juga memiliki kekuatan mental, sehingga pertarungan kekuatan mental pun terjadi. 这家伙竟然带这么多灵宝！浮葵。 Menghadapi kekuatan mental dan boneka variabel benar-benar membuat Lindong kesulitan. Terlebih lagi, Huazong memiliki armor bumi yang mampu menahan serangan dari tombak surgawi, semakin membuat Lindong tidak memiliki celah untuk menyerang. Sehingga dia memutuskan untuk menggunakan teknik bentuk kera iblis. Meskipun dengan teknik tersebut Lindong berhasil menyerang Huazong, namun sayangnya hal tersebut tidak sedikit pun melukainya. Sampai akhirnya Martha meminta Lindong untuk mencoba kekuatan dari karpet misterius. Oleh sebab itu, Lindong dengan cepat mengeluarkan boneka iblis yang sebelumnya dia dapat di makam kuno untuk menahan boneka variabel milik Huazong. Sedangkan dirinya dengan cepat menyatukan kekuatan Yuan dan mentalnya untuk menyerang Huazong, yang seketika mampu menghancurkan armor bumi. Di akhir pertarungan, bukannya menyerah, Huazong justru bertindak licik untuk menyerap energi mental Lindong dengan teknik segel tulang. Menyadari hal tersebut, Lindong segera mengaktifkan simbol mental miliknya dan justru menyerap balik energi mental Huazong sampai habis, yang bahkan membuatnya tewas seketika. Namun sayangnya pasca kejadian tersebut Lindong hampir jatuh pingsan. Pasalnya energi mental Huazong sangat bertolak belakang dengan energi mental miliknya. Sehingga Martha meminta Lindong untuk segera menemukan cara memurnikan energi mental milik Huazong agar dia dapat mengendalikannya. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan akhirnya telah kembali dan segera membawa mereka pergi dari tempat tersebut. Tidak lama, dua bawahan Huazong tiba di lokasi pertarungan dan menemukan tuannya telah tewas, sehingga mereka segera membawanya kembali ke sektenya. Singkat cerita, mengetahui putranya tewas benar-benar membuat Huago murka dan berniat menuntut balas kepada Lindong terhadap insiden tersebut. Nah, itulah alur cerita Wudong Qiankun Season 3 episode 7. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai habis dan jangan lupa subscribe ya.